Oh, ya, udah bisa, alhamdulillah. Sudah bisa. Nah, nanti bisa masuk lagi. Masuk lagi ya, bisa lagi insya Allah. Kayak, share lagi nih. Namanya juga ini. Kayak ini coba dengan ismu al-maksud. Jadi tanda tadi. Tandanya apa? Tandanya adalah ketika huruf terakhirnya alif dan huruf sebelum alifnya itu fathah. Inilah yang disebut isim maksur ini. Enggak ya Ustaz, itu kan harus maju lurus. Cuma karena tidak terlihat dan tidak bisa dibaca. Betul, betul. Jadi sebenarnya dia sama dengan hukum kayak al-bait ini, dia sama. Yaitu ketika dia ini marfu dengan doma, dia sebetulnya marfunya dengan doma. Tapi kan dia nggak bisa dibaca, jadi kayak gitu makanya disebut dengan doma bukan darol. Ketika dia ada huruf jar, dia sebenarnya kasrah. Enggak. Cuman karena walaupun diberikan kasrah tidak bisa dibaca buat apa? Maka kita sebut sebagai kasrah bukan darol. Seperti itu. Nah itu isi maksud. Di Al-Quran banyak. Ya. Di Al-Quran banyak. Ya. Contoh misalkan tadi nama orang Musa, Isa, pokoknya kata benda yang masuk ke dalam isu, entah nama, benda kayak tadi aso misalkan. Ya, banyak juga nama kayak ini kan nama kota ini Amerika, Amerika, daerah, Mustashfa itu juga rumah sakit gitu kan ya. Nah, Ingkal taro oh, ya, bisa juga seperti itu yang gitu. Maka dia sebenarnya punya harokat. Ya, makanya kok dia nggak disuruh baca kasroh, nggak ingkal tani gitu kan ya. Ya itu bukan harokat terakhirnya itu bukan ada di rohnya, tapi ada di alifnya seperti itu. Alifnya itulah dia huruf terakhir dalam bahasa Arab huruf terakhir itu yang dia memegang peranan untuk memiliki harokat gitu. Jadi bukannya di roknya, kayak di mustasfa ini bukan di fatnya, tapi di huruf alifnya. Amerika bukan di huruf kafnya, tapi di huruf alifnya. Alifnya juga seperti itu. Terus gimana? Iya Ustaz, itu kan kalau memang nggak boleh dibaca, kenapa dulu ditambahin ya Ustaz? Emang udah sananya gitu. Tulisannya memang seperti itu, iya. Tulisannya memang seperti itu. Dia tulisnya begitu. Ini yang disebut mustasfa, tulisannya seperti ini. Kalau itu kan beberapa komen itu dari kenapa ada Indonesia begitu sama kayak baca misalkan ini misalkan hada ini kan sebenarnya ada harokatnya di sini. Harokatnya sukun ya. Harokatnya sukun ya. Hada ini dia bukan huruf dalnya tapi huruf alifnya dan huruf alifnya itu harokatnya sukun karena dia mabni dia huruf yang mabni apa itu mabni tidak bisa berubah harokat terakhirnya. Contoh misalkan alladhi. Nah, sebenarnya tidak karena dia nggak merupakan alladhi tetap alladhi tetap begitu. Kayaknya harokatnya sukun. Baca nggak dibaca artinya dia ditaruh. Kosong. Betul, teman-teman. Sebenarnya ada harokatnya. Baik, nah ini kita masuk ke sini nih. Ada contoh-contoh mengenai isi maksud. Baik, kita baca bersama-sama. Hada tabibu ingkar taro. Instalator. Zahaba kita. Zahaba Hamidah. Hada kashfa.
Dhahaba Abdullah bin Al-Bani ila ingkal kara. Zahaba Abdullahi Kota Hadis Aisyah. Wadzalika kitab Musa. Hadzal muhandisu Amerika. Hadza Sip. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada beberapa contoh di setiap kalimat, ya, di setiap nomor dia adalah isim maksur. Yang pertama, mana isim maksurnya? Yang oke, misalis nomor tiga. Tashfa, ya nomor Mania Almani sama oke, Rabbul Hadis. Dan salahnya bahasa ke bawah karena ini kan bagus. Ya. Oke, nomor sadis nomor enam. Ya, baik. Hal benar sama ada nggak kalimat yang sulit? Ada nggak kalimat yang sulit? Ini sih sama. Ini dia nggak konsisten ini tulis kitabnya. Kadang Inggris, kadang Inkalta, nggak konsisten. Tapi dua-duanya artinya Inggris. Faransa, Prancis. Baik, apa lagi? Anda nggak akan sekarang nggak jarang mengartikan semuanya, biar teman-teman bisa sendiri. Tapi kalau ada yang susah, silahkan ditanyakan. Al-an itu sekarang ya, Ustaz? Betul, al-an sekarang. Jadi ada anjing itu, jadi kata kerjanya sih sekarang di depan sih ya. Boleh di depan, boleh di belakang sebenarnya. Tapi nanti kalau teman-teman udah belajar bahwa kata kerja itu boleh ditaruh di depan, boleh ditaruh di belakang. Tapi nanti jumlahnya berbeda, kalimatnya. Kalau kalimat yang fi'il ditaruh di depan namanya jumlah fi'liyah. Tapi kalau kalimat yang isim ditaruh di awal namanya jumlah ismiyah. Jadi ada dua kalimat. Isya rata-rata bentukannya jumlah ismiyah. Pasti selalu nama orang di depan. Ke pasar. Tapi kalau Pak pergi Muhammad ke pasar itu agak aneh. Tapi kalau Arab, dia boleh Muhammad pergi ke pasar, pergi Muhammad ke pasar. Dua-duanya kan di pasar. Dan kan artinya kita nggak bisa salah gitu. Kalau kita bilang Zahaba Abdullah, kita bisa juga bilang Abdullah dan Zahaba. Dan nggak salah. Tidak salah, benar. Makanya enak belajar bahasa Arab. Kenapa? Nggak salah kok. Orang boleh kok gitu sebenarnya. Nah, cuman yang tahu. Kalau dia nggak tahu, dia bingung sendiri. Yang bisa digunakan itu zahaba dulu atau apa? Dua-duanya boleh. Oh. Jadi nggak ada kita bilang ini itu enggak. Nah, tapi tergantung nanti dia masuk ke penekanan apakah orang kalau dia jadi bahasa Arab itu yang pertama kali disebutkan berarti dia yang penting. Nah, artinya dia yang paling penting. Kalau misalkan di sini ada apa berarti dia itu diutamakan. Nah, pergi Abdullah artinya telah pergi Abdullah. Jadi si dahabanya itu lebih diutamakan. Kalau misalkan dia mengutamakan subjeknya, dia katakan Abdullah dahaba, misalkan begitu. Ya, boleh dua-duanya boleh. Jadi nggak ada yang uh, baik yang mana itu tidak ada. Tapi dua-duanya boleh. Tergantung tantangannya itu kemana. Ada yang susah?
Nggak ada ya? Bisa ya? Kalau malu bertanya nanti susah sendiri. Jarang Anda tambahkan semuanya. Kenapa Anda artikan semuanya? Karena ya teman-teman ya, belajar. Karena kalau harus diartikan semuanya, itu memang jadi males, ya. Kadang-kadang tuh memang seperti itu ya. Albania Jerman. Mm-mm. Albania Jerman. Kalau Jepang. Ya, ban. Ya. Heeh. Ya, ban. Jepang. Kan Japan ya. Misalnya. Apa lagi? Cukup? Nah, tadi kita ikro. Ikro, bacalah. Ikro. Tep, orang tanya kro, siapa yang coba baca? Nah, tepat dong. Silahkan. As-saburatu amamat talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Khalfal mudarris. Itu yang kedua. Ana Ustaz. Nah, silahkan. Jadi Ustaz. Nah, Aina sayyaratul mudarrisi hiya amamal mudar hiya amamal madrasati. Salis yang ada di sini. Oke. Nah, tiga enam. Aina baitul imami khalfal masjidi. Oke, mumtaz. Untuk tadi yang kedua. Nomor Enggak, siapa? siapa? Ya, dapat silakan. Ayo. Nomor empat. Ayo. Tiffany sudah. Nomor 4 ya Ustaz. Ya, nomor 4, betul. Aina jalasa Hamidun. Jalasa khalfa Mahmudin. Jalasa khalfa Mahmudin. Oke. Nomor Khamis. Nomor 5 yang di sini. Nah, terus Sahaba Ammarun ila masjidi jalasa Amas, Amas, nih. Nah, teman-teman perhatikan di sini nanti kita terjemahkan ya. Tapi tolong diperhatikan di situ ada garis yang dibawahi yaitu amama dan khalfa. Amama dan khalfa. Dia akan terus dibaca amama. Dan khalfa akan terus dibaca khalfa. Karena dia mansub dengan fathah. Terus seperti itu amama dan khalfa. Ya, amama khalfa. Amama khalfa. Tidak dibaca amama. Ya, amami tidak. Kecuali kalau ketambahan ya yang artinya saya, depan saya, itu baru akhirnya jadi amami, khalfi gitu ya. Kalau tidak ya tetap amama dan khalfa. Amama artinya di depan, ya. Dan khalfa artinya juga khalfa kadang pakai warna. Ini juga sama nih. Di belakang. Apa? Nah, sampingan besar sampai itu. Ini kita sebut sebagai dorf. Dorfu. Dorfu apa? Dorfu bukan. Dorf arti kan artinya tempat. Jadi keterangan tempat. Ama itu keterangan tempat yaitu di depan. Khalifah itu keterangan tempat yaitu di belakang. Yang ini itu keterangan tempat artinya di kanan. Yasar itu keterangan tempat artinya di kiri. Ya, atas fauqa. Atas fauqa.
Fauqa. Dapat. Hatta. Nah, setelah dorof makan ini atau setelah dorof ya baik amam ya shimal ya maka kata setelahnya itu dia majrur. Mana kata setelahnya? Ini kata setelahnya. Dia majrur. Ya. Kenapa? Sebagai mudhofun ilaihi. Ya, dia sebagai mudhofun ilaihi. Nah, dia sebagai mudhofun ilaihi. Jadi pasti kalau ada aman, kata setelahnya dia majrur sebagai mudhofun ilaihi. Maka kita baca aman. Kalau ya, arti ya, mesti gitu. Nggak boleh, nggak boleh. Di belakangnya, di belakangnya nah, pasti kan begitu. Ya, jadi begitu udah dari sananya begitu. Jadi setelah dorf makan atau keterangan tempat baik dia kalau contohnya di situ hanya dua saja amama dan khalfa. Nah, mungkin contohnya banyak ada waroha, ya. Ada ma bersama itu keterangan tempat kan bersama kita bersamaan itu. Ada fauqa di atas, ada tahta di bawah gitu ya. Berarti bisa dibilang itu salah satu sebab dia majrur diawali sama zorof makan tadi gitu. Betul, makanya membuat dia menjadi mudhofun ilaih. Kata yang disandarkan kepada. Jadi di depan siapa? Di depannya murid. Di depannya siapa? Depannya murid. Di depannya siapa? Depannya guru. Misalkan seperti itu. Nah, itu bisa dipahami untuk dorof ini pasti kata setelahnya dia majrur, teman-teman. Sebagai mudhofun ilaihi. Jadi misalkan amamal ustadi, misalnya kita bilang ini meja. Kita bilang meja di depan ustaz. Gimana? Al-maktabu amamal ustadi. Amamal ustadi. Ya. Di depan ustaz atau kita bilang murid-murid di depan ustaz. Gimana bilangnya? Murid, kita belajar belum belajar jamaah ya. Pada murid berarti ama ustazi. Kalau di belakang berarti gimana? Atau ustazi. Boleh ustaz, boleh mudarris, misalkan gitu ya boleh. Nah, yang pertama as-saburatu amama talib wa hiya qalbu. Artinya apa? Itu di Di depan murid dia di belakang pengajar. dan dia siapa? Papan tulis. Nah, jadi hianya kembali ke papan tulis dan dia yaitu papan tulis di belakang Guru. nomor dua. Aina saya terisi artinya apa? Di Dia terus hati. di depan sekolah. Nah, di depan sekolah itu apa? Mobilnya Di depan sekolah. Nomor tiga, Anda baca kemudian teman-teman terjemahkannya. Aina baitul imami Rumah. imam baitul imami khalfal masjid. Masjid. Oke. Aina jalasa Hamidun Kami duduk. jalasa khalfa Mahmud. Ini belakang makan. Bang, Nah, duduk di belakang. jadi jalasa itu sudah mengandung kata huwa.
Jadi jalasa itu sudah mengandung kata huwa. Makanya kan kemarin di tasrif huwa kata nggak ada tambahan atau apa lagi kan gitu kan ya. Nah itu sudah mengandung makna huwa. Kita teman-teman bisa lihat artinya dia telah sudah mengandung makna huwa. Jadi dia duduk di depan dia duduk di belakang Mahmud seperti itu. Nah, Bang ila masjid wajah rasa amam Pergi ke masjid duduk ya duduk di depan mihrab. depan mihrab. Apa itu mihrab? Mihrab itu mirip apa? Mihrab itu ya tempat yang kayak imam itu tuh. Ya, mihrab. Kayak kan khusus gitu. Itu disebutnya mihrab. Iya. Nah, itu biasanya kecil yang digunakan sholat biasanya gitu. Mihrab. Ada yang mau ditanyakan teman-teman dari yang ikra di sini? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini al-kalimatul jadidah. Ya, kata-kata yang baru ini al-mustashfa al-maniyah inkaltar suwaisir. Suwais ya. As-sikin ada sikin ini yang baru nih. Sikin itu ya pisau betul. Bisa Perancis Khalfa belakang. Nah, sekarang sebentar Anda stop share dulu. Anda cari dulu. Nah, kita karena sudah selesai, nanti yang latihan 9 itu boleh uh, kita lanjutkan nanti. Ya. Sekarang kita aja di fiil madhi. Jadi kalau udah lumayan lancar fiil madhinya, maka kita akan lanjutkan dengan fiil mudhari. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada fiil madhinya. Nah, kita ulang lagi, kita baca dari ulang ya. Nah, ini ada tambahan-tambahannya dan hanya perlu menambahkan apa yang sudah dicantumkan di sini. Hanya perlu menambahkan tambahan belakang. Jadi yang perlu dihafalkan cuma sampai mana? Hunna saja. Ya, dahab. Nah, adapun kalau anta ya pasti jadi dahab tak seperti itu. Nah, kita baca dulu. Dahab, Zahaba, zahaba. dahab, dahab, tuma, dahab, dahab, dahab. Iya, jadi kalau misalkan artinya kami telah pergi, maka kita bilang dahab. Dahab, tadi ya. Dahab artinya dia telah pergi, sedang mengandung makna Nah, seperti itu. Nah, teman-teman di sini contoh banyak. Ya, kita lihat contoh fiilnya ada banyak. Siapa yang mau coba pilih salah satu dari ini, kemudian dibuat ditasrif dengan tasrif fiil madhinya. Di situ ada kata ba, ada jalas, ada salah. Silahkan pilih salah satu dari itu semua. Kemudian ditasrif sebagaimana tasrifnya fiil madhi yang tadi kita sampaikan. Kita mau coba. Di sini banyak nih di tampilan ini. Di halaman berapa ini? Ini nggak ada halaman. Halaman 9 di sebelum akhir pokoknya. Nah, kita mau aja. Karena kan belum sampai ke ini ya. Tapi nggak apa-apa. Di dalam seluruh belum ada.
Nah, fiil buka tadi kita ketemu dahaba, jalasa gitu ya. Nah, rojaah itu kita ketemu itu, tapi dia belum berubah, masih pakai domir saja. Jadi belum ada tambahan tambahan belakangnya. Kalau nanti udah jadi udah kalau dia anta jadi anta misalkan seperti itu. Nah, siapa yang mau coba fiil? Nah, nah, fiilnya apa? Jalasa. Jalasa apa? Jalasa artinya Duduk. duduk. Silakan kita serip. Jalasa, jalasa, jalasu. Jalasa, jalasa, jalastu, jalasuma, jalastum. Hmm? Jalasti, jalastuma, jalastuna. Oke. Tu jalasna. Kalau misalkan kalian lebih dari 2 orang atau 3 orang ya, eh, laki-laki duduk, maka apa? Jalastum, Jalastum. Oke. Kalau saya duduk, stu. jalastu. Kalau misalkan kami duduk, nah gitu. Oke, yang lain, yang di rumah, coba silahkan bisa juga. Belum hafal, Sob. Belum apa, nggak usah dihafal. Dulu. Lupa lagi, Pak. Iya, makanya. Kerjaan. Lihat lagi, nggak apa-apa, dilihat dulu. Perhatikan dulu. Yang berubah itu hanya dari hanya tetap ya. Nah, adapun anta maka itu semua. Yang Oke, bisa. nah silakan. Ada tambahannya. Roja, Ustaz. Roja artinya kembali atau pulang ya. Roja'an, roja'an, ja'un, rojaat, rojaata, roja'na, Ayo, saya. roja, roja'ta, roja'tuma, roja'tum, roja'ti, roja'tuma, roja'tunna, roja'tu, roja'na, Saya pulang, roja'tu, kami pulang. roja'tum, Nah, kami. roja'na, Nah, dia satu orang, dia satu orang perempuan pulang. roja, Jas. Jas. Ingat-ingat dia berarti dia. Kalau dia berarti kalau dia dan mereka berarti itu goib tuh yang tergantung laki-laki atau perempuan. Jumlahnya satu atau dua atau lebih dari dua. Kalau satu maka dua sama dia. Ya kalau dua huma, kalau tiga berarti atau lebih ya, pakai hum atau huna. Nah itu tergantung laki-laki atau perempuan. Kalau pakainya itu dia dan mereka. Kalau kamu dan kalian artinya itu dia pakai domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Nah pasti seperti itu. Ya kalau saya dan kami pasti saya itu ana dan nahnu, kami itu nahnu, kita ya, kadang kami kadang kita, terserah bebas. Nah yang lain teman-teman, nggak apa-apa baca dulu, baca nggak mesti harus hafal. Ayo silakan teman-teman. Salah apa salah? Mencuci ya, Sat? Cuci betul. Gosala, gosala, gosalu. Gosalat, gosalata, gosalna. Gosalta, gosaltuma, gosaltum. Gosalti, gosaltuma, gosaltunna. Gosaltu, gosalna. Ya, kalau kamu satu orang laki-laki mencuci, Kamu, satu orang laki-laki mencuci. gosalta, Ya, besalta. Apakah kamu satu orang laki-laki mencuci apa gamis, mencuci kemeja, misalkan gitu. Hal hal besalta al al komis. Hal besalta al komis, misalkan gitu. Ada komiso nanti. Hal besalta al komiso. Nah, gitu. Kenapa? Kan gitu. Apakah kamu satu orang laki-laki telah mencuci kan telah mencuci baju kemeja gitu. Nanti bisa dikembangkan. Tapi harus tahu dulu mufradatnya.
Ini bisa Nggak usah bisa nggak bisa hal ya. bisa A boleh. Agosalta boleh. Kita pakai A ya kalau di sini ya. Nah, lupa juga. Kadang-kadang biasanya jarang pakai A, biasanya pakai hal di Rasulullah. Di apa bukan bisa Naik sama Al-Yasin pakainya hal. Yang baru pakai A itu hanya di Rasulullah ini. Kayak jarang pakai A, pakainya hal. Oke, yang lain. Iya, coba. Sabar, Ustaz. Kasaba, apa kasaba artinya? Memberi, Ustaz. Iya, memberi, menghasilkan ya sebenarnya. Benar ya? Iya. Kasabu, kasabat, kasabata, kasabna, kasabta, kasabtuma, Hmm. kasabtum, kasabti, kasabtuma, Kasab, kasabtunna, kasabtu, kasabna, bukan kasab nanti. Sa kan itu kan kasaba, kan? kasab, Iya, kasab, kasab, nah. Ganti hurufnya, jadi bukan sa itu ya. Jadi enggak jadinya nanti. Tapi benar-benar seperti itu. Kalau tasrifnya udah lancar itu, Insya Allah pada lancar semua. Nah, yang di rumah coba. Ana coba Anak Ustaz. Iya, yaudah. iya. Ana Ustaz. Nazala Kelas Ustaz. kelas ini berapa? Naz nazala nazala nazalu nazalat nazalata nazal nazalna nazal untuk anta ya. Nazalta nazaltuma nazaltum nazalti nazaltuma nazaltunna nazaltu nazalna. Oke, yang Zala. Zala? Namsala Apa Zala? naza nazala turun. Misalkan aku turun dari mobil. Gimana tuh? Aku dari mobil. Suaranya putus-putus Ustaz. Oh, putus-putus ya. Zaltu minas saya berarti aku turun dari mobil. Nazaltu saya. Zaltu minas saya berarti aku turun dari Nazaltu. mobil gitu. Sebenarnya bisa gampang bikinnya sama kayak bahasa Indonesia ditambahkan itu, tambahkan kata-katanya. Lama-lama kan banyak gitu. Eh, saya turun dari mobil. Zaltu minas saya turun dari mobil. Nah, baik, yang lain tadi ada yang Anak Ustaz. nah, tafadhal. Sajada sajada sajadu. Sajadat sajadata sajadana. Sajadata sajadtuma sajadatum. Sajadati sajadatumma sajadatuna. Sajadatu sajadatna. Oke, saja itu saja dan terang-terang gitu. Nah, artinya apa saja ada Sujud. sujud ya. Aku sujud ya. Ini ada bahasa salah saja tuh fil masjid. Aku sujud di masjid misalkan seperti itu. Saja ada yasjudu sujud sujud. Itu bahasa Arab di Indonesia kan ini di Indonesia. Nah, ada lagi yang mau coba? Alas, tip. Jadi gitu teman-teman. Ketika kita tahu fiilnya, ya, ini fiilnya kan banyak nih ya. Nah, nanti lama-kelamaan kita bisa membuat sebuah kalimat. Kayak tadi misalkan dahaba artinya pergi. Misalkan kita bilang, saya pergi ke sekolah. Misalkan gimana? Berarti saya pergi ke sekolah. Saya pergi dahabtu ilal madrasati. Dahabtu ilal madrasati. Misalkan. Nah, boleh nggak gitu? Boleh. Kayak saya pergi kan ke sekolah udah tahu. Kalau kemudian ke masjid sudah bisa. Kalau ke pasar, nah, oke. Jadi seperti itu. Nah, fungsinya teman-teman ketika misalkan ini kan fiilnya banyak nih ya. Nanti teman-teman tinggal cari kira-kira fiil apa. Fiil apa. Nah, itu fungsinya seperti itu. Nanti bisa kemudian dimasukkan ke dalam tasrifnya. Nah, di Al-Quran itu jelas banyak sekali. Fi'il madhi itu jelas banyak banyak sekali.
Nah, jangan kemudian terpaku dengan satu fiil yang kita hafal. Nah, saya cuma kata mbak, bukan disuruh ganti fiil. Ini nggak bisa. Karena kan saya kan kemarin sama Ustaz ngapalin fiil ini ya, saya hafalin fiil. Ya. Jadi hanya bisa kata mbak, padahal harusnya bisa banyak. Nah, jadi bergantinya fiil, teman-teman, bergantinya fiil itu tidak berubah tambahannya. Jadi tambahannya ya sama saja. Kayak tadi kan semuanya sama. Setelah kata ba, salah, 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 kan sama, tidak ada yang berubah. Jadi fiil apa saja sama. Bahkan nanti kalau ada fiil yang empat, kalau ini kan tiganya, ada fiil yang lima, ada fiil yang enam, tambahan untuk huruf terakhirnya tetap sama. Ya, jadi misalkan di sini ada empat, misalkan sa, fa, ada empat. Sa, alif, pa, dan ro, kan empat itu. Sama safaro, sama saja. Ini tidak ada perubahan. Ya, tambahan itu sama. Kenapa tambahan sama? Karena tambahan itu mencerminkan domirnya. Ya, jadi mencerminkan domirnya. Kalau anta itu apa tambahannya? Ta. Ya, karena anta taknya itu perhatian dari anta. Antum tambahannya tuh, antum tambahannya tuh, seperti itu. Nah, gitu. Jadi tidak ada yang berubah. Tapi ini pertanyaan saja, tapi karena kalau misalkan ini sudah benar-benar hafal, Anda akan pindah ke fi'il mudhari. Nah, nanti kalau sudah ada fi'il mudhari, kita bisa lihat ya nanti apa namanya, itu contoh-contoh ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Itu bisa kita contohkan apa yang ada di dalam Al-Quran banyak, insya Allah. Ya. Ya karena memang kalau nggak fi'il ya isim, kalau nggak isim ya huruf, kan gitu doang. Tapi ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhir gimana? Kan saya hafal produknya Jalison duduk. Tadi di kalimat kenapa jadi jalasa? Jalasa, jalisin itu dia isim fa'ilnya, pelakunya, orang yang duduk. Muhammadun jalisun. Kalau fi'ilnya atau kata kerjanya dia jalasa. Nah, ketika misalkan jalasa, tasrifannya jalasa, jalasa, jalasu. Nah, tinggal ditambahkan jalasa, dia satu orang laki-laki telah duduk. Jalasa, dia dua orang laki-laki telah duduk. Jalasu, mereka laki-laki telah duduk. Begitu seterusnya ke bawah. Jalasta, kamu satu orang laki-laki telah duduk. Nah, kalau jalisun yang tadi disebutkan, itu namanya isim fa'il. Isim fa'il itu apa? Dia isim, bukan fi'il. Isim kan beda. Tadi kalau fi'il itu kata kerja. Kalau isim itu kata benda kita bilangnya. Nah, kalau fi'il kata kerjanya, dia telah melakukan pekerjaan. Pekerjaannya apa? Duduk. Tadi isim fa'il maksudnya tempat duduk gitu Ustaz ya? Apa? Jalisun orang yang Muhammad, jalisun Muhammad adalah orang yang gitu. Kalau perempuannya jalisatun. Fatimah tuh jalisatun. Fatimah itu dia adalah orang yang duduk. Kayak misalkan kata kan menulis. Penulisnya disebut apa? Katibun. Kalau kata artinya penulisnya, maka disebut katibun. Orang yang menulis. Nah, gitu. Membuku. Misalkan gitu. Memukul orang yang berlomba dengan orang yang itu. Terus apa lagi? Ya banyak itu, pasti langsung ada begitunya tuh. Isim fa'il. Ada rumusnya, Ustaz. Itu ada rumusnya itu. Namanya fa'ilun. Itu kan nanti aja. Makanya nanti aja. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Oke, nggak apa-apa. Nanti ada subjeknya kita kenal, ada yang kita bilang
apa yang subjeknya, ada yang objeknya. Jadi tadi kayak misalkan menulis, penulis, yang ditulis itu ada lagi. Tapi itu nanti ya, itu gampang kok. Itu gampang sebenarnya. Nah, cuman kita kebanyakan pusing. Pelan-pelan aja satu-satu. Tapi pada ini cukup. Nah, itu yang bilang. Nah, jadi kemudian ini kita akhiri, kita cukupkan baca doa kafaratul majelis subhanallah ya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang